Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Devi balik lagi nih di Masjid Al Hakim. Ini masjidnya cakep banget. Jadi keren kita ya? mampir lagi di sini. This is my 16 days. Ini hari ke-16 ya Miss Devi ngetrip bareng Umi ya, bareng Umi Evi Dinar. Itu kita udah 16 hari ngetrip bahagia tanpa syarat. Ini still Keren keep banget. going on. Doain ya nanti trip kita berikutnya kita pindah tempat kemana. Masya Allah, nanti ketemu lagi kita iya, ya. ketemu lagi kita. Nah, ini kali ini aku pengen nanya-nanya dokter Nur dikit ya. Ya, boleh, Oke. boleh. Nah, ini kan dokter kan udah punya anak ya. Iya, anak saya 3. Anaknya 3 kecil-kecil Jagoan gini anaknya semua 3. loh, jagoan semua. Jagoan semua ya. Nah, kalau jagoan semua tuh gimana sih? Ini kan kadang kalau anak cowok anak cewek tuh katanya lebih rapi atau kalau anak cowok tuh kayak gimana karakternya? Terutama untuk diajarin buat menabung buat masa depan. Kan kita punya tagline ya buat generasi emas kan. Iya, generasi emas itu udah itu pokoknya. mulai generasi emas kan mulainya mesti dari dini ya. Betul nah, banget. gimana tuh menjadikan generasi emas buat anak-anaknya, Dok? Jadi gini, sebelum saya mengenal Dinar, memang saya sudah menanamkan anak-anak untuk menabung emas. Oh, gitu. Iya, jadi sebelum Dinar Khairul Razikin keluar itu memang saya sudah membiasakan uang anak-anak itu dijadikan emas. Tapi kan waktu itu kita masih tahunya antam ya. Oh, Maaf nih gitu. saya nyebutin ini ya. Nggak apa-apa kan karena memang produksi emas yang Paling- kualitas AU 999,9-nya Ah. itu kan memang kemurnian emasnya itu emang bagusnya kan itu. Awal-awal kan itu ya, Ya, kemurniannya sama-sama 24 karat kan. Jadi saya cari yang itu. Jadi kalau anak-anak dapat uang angpau lebaran, Oh iya. dari kecil itu dapat dari eyangnya, dapat dari saudara-saudara, dari budenya, dari tantenya. Itu selalu memang saya jadikan emas. Itu kalau di Pontianak bilangnya uang tanggoan itu. Oh, Miss Devi juga tanggoan. senang. Jadi Iya, gimana misalkan tuh? dapat berapa, sejuta atau sejuta setengah, jatah mereka buat beli mainan paling cuma 200.000. Oh gitu, cuma 200.000 aja. Ih, ibu hemat ini ya. Hemat atau bikin hemat sih ya. Enggak, tapi kan mau membiasakan jadi generasi emas itu ya. Jadi begitu. Jadi kalau dapat uang dari eyangnya, kalau kita pulang kampung dari saudara-saudara lebaran uang ampau itu selalu saya jadikan emas. Jadi anak-anak udah tahu Umi kenapa sih harus dijadiin emas gitu. Saya bilang ini emas bukan buat Umi. Jadi udah saya pisahin loh, masing-masing itu udah ada dompetnya kayak gini. Udah ada dompetnya. Ih, kayak gimana? Udah sih? ada dompetnya Ada, kayak gini. dompetnya imut banget. Saya kasih dompetnya begini. Nah ini saya namain, ini misalkan nama anak saya kan Arfa, Danis, Musa. Ini punya Arfa, ada saya namain. Oh, Satu gitu. lagi punya Danis, satu lagi punya Musa. Oh, Jadi masing-masing udah ya, masing-masing punya. punya. Nah mereka juga kalau sunat kan anak laki-laki sunat ya. Oh, iya. guys. Nah, biasanya anak sekarang tuh hadiahnya kalau saya nyunat, saya suka nyunat anak-anak. Oh iya karena dokter ya, dokter. Saya dokter. Saya selalu tanya, dapat hadiah apa dari mamanya? Dapat hadiah rata-rata dapat hadiahnya apa? Handphone. Iya. Handphone. Kalau saya enggak, saya kasih saya jadi emas uang amplopnya. Oh iya, iya bener. Uang amplopnya bisa jadi emas. Atau misalnya kalau kita mau kasih hadiah juga tuh ada loh kita yang pecahan ini yang mana pecahan rezeki kecil. gold yang kecil itu yang untuk hadiah itu yang waktu itu juga anak saya dapat yang kecil itu dari tante dokternya seneng juga. banget. Dapat 2 keping yang kecil-kecil setengah gram sama 0,2 loh. Aku kemarin waktu tahun lalu untuk lebaran itu udah nyimpenin tuh buat apa ponakan-ponakan. Nah, Jadi iya. yang 0,025. Iya, Nah, itu sama. yang edisi Idul Fitri. Nah, saya itu juga seneng gitu. banget pada dikasih itu. Pada gini kan, tetap saya kasih uangnya sedikit, tapi saya kasih dalam bentuk emas juga. Jadi saya pecah dua. Biasanya misalkan saya ngasih ampaunya misalkan 100. Nah, itu setengahnya saya jadikan uang, setengahnya saya jadikan emas. Mereka, gitu. tante ini keren banget, tante kaya banget ngasihnya emas gitu loh. Kayak mana tuh yang emas 0,025 ada contohnya nggak? Yang kayak gini nih, kayak Nah, gini nih. Wah, ini edisi spesial nih, edisi khusus. Nanti kalau ada tulisannya kalau buat lebaran sama Iya, selama di Idul Fitri ada. Nah itu ini loh yang hebatnya, ponakan saya tuh jadi kalau dapat uang, mereka nggak buat belanja sekarang ponakan, masih kecil, Masih kecil-kecil SD ya? kelas 1 sama TK, sama yang satu tuh TK masih 3 tahun tapi dia udah TK karena dia suka sekolah. Jadi kalau dapat duit itu langsung bilang ke Uminya, Umi ini uangnya simpan buat beli emas batangan kayak yang dikasih Bude Nur. Ih, keren banget. Seneng Itu gak sih? udah jadi beneran generasi dari emas ya. kecil udah membiasakan diri mereka iya, untuk menabung Masya Allah, emas. seneng banget anak-anak udah diajarin ya Benar-benar. beneran jadi generasi emas ini. Apalagi sekarang udah ada Dinar, jadi sekarang udah saya
alihin ke Dinar. Kenapa sih kok Dinar sekarang dialihin? Ya, iya, sobat Dinar nih ya. Sekarang saya jadi sobat Dinar. Iya. Sebelumnya kan saya nggak tahu, dan produk Dinar kita juga kan memang belum lama Iya, ya, baru 3 tahunan baru mungkin 3 tahunan, iya, tapi sekarang kita udah punya lengkap dari 1/4 gram, setengah gram, Semuanya 1 udah gram, lengkap 2, kita. 3, 4, 5 sama kemarin launching yang 10 gram, Masya Iya, Allah. bahkan kita katanya 10 gram, Ustaz, sorry, 10 10 dinar. dinar. Ya, sorry, 10 bukan dinar, 10 dinar loh. itu berarti 10 dinar itu 42,5 gram. Nah itu Masya kita Allah. udah punya produksinya sendiri loh dari Dinar, udah ada Iya, pabriknya udah ada sendiri. pabriknya sendiri ya kita sekarang ya. Jadi itu udah buatan Indonesia ya, buatan Indonesia. Udah gitu sama kayak Antam 24 karat. 24 karat, AU-nya 999,9. 9-nya 4, itu tingkat murnian yang paling tinggi. Pemurnian Kenapa paling tinggi. enggak 1, enggak 1000 gitu ya? Karena semua yang sempurna itu milik Allah, Subhanahu Masya wa ta'ala. Allah. Jadi benar-benar deh. Memang saya dari dulu tuh suka nabungnya emas. Jadi anak-anak tuh semua udah punya dompet emas masing-masing. Masya Allah. Nah, usaha saya suami juga sekarang laundry. Sedikit-sedikit saya jadiin emas. Jadi ini emas laundry, ini emasnya anak-anak, ini Arfa, ini dan semua. Ini Masya emas Allah. saya, ini emas investasi juga Emas dibedain. investasi, oh, bedain juga. Bedain itu harus kita. Nah, itu nanti kalau ada apa-apa, kita nanti ngobrol lagi tuh panjang soalnya jenis-jenis diskusinya, investasi. iya, jenis-jenis panjang. nanti deh. Tapi memang sekarang kita pengen anak-anak itu mulai menjadi generasi emas. Benar, ya, benar Dok, ya. banget. Generasi emas. Jadi punya uang itu mereka sudah mikirnya investasi gitu. Kita belajar mengenalkan investasi dari awal ke anak-anak dan Iya. juga belajar untuk sifat konsumerismenya itu bisa diatur gitu ya. Dok, bisa ya. Jadi banget. sekarang anak-anak tuh kalau punya dapat hadiah dari tantenya, dari orang tuanya ya, dari kita keluarga, jadikan emas. mereka emang udah mikirnya udah nabung emas aja. Nah, gitu. tabungan harian juga Tabungannya dijadikan harian, emas. Kalau iya. ditebok Iya. itu ada jatah buat jajan mainan, tetap lah kasihan kan masih kecil kan. Iya, Ini tetap, uang makanya jatah namanya jajan. impiannya mereka juga punya mainan Ini gitu. uang jatah jajan mainan kamu, yang ini buat sedekah, yang ini buat nabung emas. Jadi udah ada, harus digituin kan. Jadi Iya. mereka juga udah terbiasa begitu. Iya, gitu. benar. Kalau aku juga kan buat reward ponakan-ponakan nih Iya, ya. iya. Kalau misalnya mereka rajin setor ayat atau setor Masya surah gitu ya, Allah. udah nih siapa yang mau. Jadi mereka tuh udah mereka kenal gold itu malah lebih duluan. Nggak diajarin, mereka udah tahu gold. Misalnya mereka main ke tempatnya Miss Devi ya, ini gold bukan? Jadi setiap ngelihat yang warnanya emas pasti nanyain, ini gold apa bukan? Masya Allah, Ternyata ya. taunya dari mana sih? Mereka main game online yang tentang yang mining gitu. Jadi itu ada, kalau benar, gali ini benar. dapat gold, dia bilang. Jadi semua mereka pada hunting. Kalau main ke rumah Miss Devi itu huntingnya tuh semua items ya, barang-barang Ada kecil yang gold-goldnya. ada warna goldnya itu dikumpulin sama Masya dia. Allah. Nah, jadi mereka emang udah seneng gitu. Udah seneng berarti nah, ya, gitu menanamkan dikasih, dari menanamkan kecil ya. udah dikasih tahu yang gold yang ini ada harganya, bisa ditukar uang receh. Pada ngecek tabungan recehnya, tabungannya dibongkar, minta dihitungin, ini celengannya, uang koinnya ini recehnya bisa jadi berapa? Oh, Masya Nah, Allah. bisa ditukar pecahan yang mana? Benar-benar generasi 0,025 emas kan ya. sekitar 40-an ribu aja tuh. Iya. Nah, itu bisa dapat berapa? Dia bilang. Terus naik lagi bisa yang 0,05 lebih gede loh gitu kan. Terus nanti yang 0,1, 0,2 gitu Iya, ya. iya. Itu udah dia udah punya koleksi gitu. Itu umurnya baru 7 tahun. Iya, Cowok. sama Nah, kan anak-anak kalau cowok kita itu kan ya, ya investasi Allah. apa namanya, dia kita ajarin nanti kan untuk biaya kuliah juga ya. Iya, Nah, biaya kalau pendidikan nabung kamu. uangnya tetap nggak berubah. Iya. Tapi kalau nabung emas, insya Allah kan harganya Iya. semakin meningkat ya. Miss Devi Semakin dulu ingat ya, meningkat, benar. waktu baru belajar nabung emas ya, waktu itu belajarnya berkebun emas kan. Tahun-tahun 2000-an awal itu ingat beli emas itu harganya 1 gramnya sekitar 200-an loh. Masya Allah. Nah, sekarang berapa? Udah hampir, hampir 1 1 juta. Kemarin aja sempet ya nyampe 1 juta. Benar. Dalam kurun waktu sekitar 20-an tahun. Nah, bisa kebayangkan kalau misalnya kita nabung buat anak-anak sekarang 20 tahun. Nggak nyampe 20 tahun, dari 15 tahun deh misalnya Iya, ya udah kuliah atau benar. misalnya 12 tahun ya. Kan apa namanya? Wajib belajar kita 12 tahun tuh. Nah, 12 tahun itu berubahnya tuh luar biasa. Iya, jadi kan? kalau sebenarnya sih kita emas itu tuh investasi untuk Jangka panjang menstabilkan nilai uang kita, Iya, benar. dijadikan dalam bentuk emas karena lebih stabil kalau emas itu. Jadi ibaratnya kita membeli masa depan Nah, dengan harga saat sekarang. ini. Enak banget. Gitu kan. Buybacknya juga kalau di Dinar Khairul Rasyidin Ah. tuh
harganya terbaik ya. Nggak ada Harga tandingannya, terbaik di insya Allah, kelasnya, Masya insya Allah. Allah. Jangan ragu, ini bisa dijual nggak? Jual balik ke kita punya komunitasnya, itu insya Allah harga buybacknya Iya, terbaik lah. terbaik. Kelasnya. Bisa dijual di Bahkan toko emas, bisa di- juga ya. Bisa, Nah, cuma harganya sih jadi hampir sama mungkin dengan Harga buyback emas yang lain ya. Harga buyback emas murni sih tetap. Cuma kan kalau emas murni kayak maaf ya, Antam itu kan bedanya bisa 100.000. Sama jadi di pasaran juga seperti itu. Jadi Nah kan spread. kalau kita bilang kalau kita belinya di dinar terus kita jual ke komunitas dinar lagi itu jauh itu banget. pada rebutan, pada mau ngambil itu pada rebutan. Pada Karena kita rebutan. udah paham untuk apa namanya Kelebihannya, kelebihan-kelebihannya, nilainya, kemurniannya itu sudah kemurniannya teruji. kita tahu. Dan Jadi langsung rebutan loh kalau iya, dijual beneran, di pasar rebutan. kita. Iya. Oke, Dok, ini kayaknya kita mau masuk ke dalam ya. Iya. Kita aja lagi mau ke atas. Nanti kita sambung lagi ya, guys. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi.